محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan mengambil faedah dan murajaah mengulang kembali pelajaran yang telah kita terima dari para asatidz kita. Akan kita ambil pada kesempatan bagian sore hari ini hadis yang ke-38 dari hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. Hadis yang ke-38 ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berkata beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata atau berfirman. Ini disebut dengan apa? Hadis qudsi, sebagaimana hadis yang ke-37 adalah hadis qudsi, maka ini juga hadis qudsi. Dan ini salah satu sirah dari sirah hadis qudsi, sebagaimana telah kita sampaikan bahwa hadis qudsi memiliki dua sirah. Sirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. Sirah ini sebagaimana secara dalam hadis yang ke-37, dan sekarang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, qala Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua sirah. Pertama apa tadi? Fima yarwihi an rabbih, atau yang kedua qala Allah ta'ala. Nabi mengatakan qala Allah ta'ala. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dibedakan dengan hadis Nabawi dari sisi penisbatannya ini. Sehingga karena ini dinisbahkan kepada Allah, maka dhamir yang ada di sini itu kembalinya kepada Allah. Kata ganti yang ada pada hadis qudsi itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb.
Man adali, ada dhamir situ ya. Faqad azan tuhu bil harb. Azan tu ini juga dhamir kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Sehingga makna dan maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan hadis Nabawi. Hadis Nabawi yang bukan hadis qudsi itu maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi bagaimana kita ketahui la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tetapi lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaznya dari Nabi. Tapi kalau hadis qudsi ini lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan tidak dengan bil makna, ketika disebutkan tidak dengan makna. Nah di sini dalam hadis ini kita akan mengetahui tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberitahu, akan mengambil bisa mendapatkan pelajaran dari hadis ini tentang siapa itu wali Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana sikap seorang kepada wali Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak salah tentang pemahamannya terhadap wali Allah Subhanahu wa taala dan tidak salah sikapnya terhadap wali Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti juga ada wali syaitan. Jangan nanti kemudian disamakan wali Allah dengan wali syaitan, karena tidak tahu wali syaitan kemudian disebut dengan wali Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bersikap, sikap yang harusnya diberikan kepada wali Allah diberikan kepada wali syaitan atau sebaliknya. Maka hadis ini akan kurang lebih tentang berbicara tentang wali. Sudah tahu belum wali? Siapa itu wali? Ada yang bisa jawab? Apakah semua kaum muslimin wali? Seluruh kaum muslimin itu wali atau bukan? Ya sudah, nanti jadi tahu insyaallah. Di sini dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'adali waliyan, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Maknanya apa? Maknanya disebutkan oleh diterangkan oleh para masyayikh, oleh para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam Rajab, ya, kita ambilkan dari keterangan Al-Imam Rajab. Man 'adali waliyan faqad azantuhu bil harb, yakni maknanya barang siapa yang 'adali waliyan, yang memusuhi, menyakiti wali-waliku, wali Allah, faqad azantuhu bil harb. Wali-waliku di sini kita ingat kalau hadis qudsi kembalinya kepada Allah. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku atau memusuhi waliku, maka faqad azantuhu bil harb. Nah, yakni maknanya apa? A'lamtuhu bi anni muharibun lahu haitsu kana muhariban li mu'adati awliya'i. Faqad adantu bil harb, yakni a'lamtuhu, saya telah umumkan kepada dia, saya telah nyatakan kepada orang yang menyakiti waliku, yang memusuhi wali-waliku, aku telah nyatakan kepada dia, aku umumkan kepada dia bi anni muharibun lahu, bahwasanya aku itu memerangi dia, bahwa aku itu memerangi orang tadi yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memusuhi waliku, wali Allah,
maka aku nyatakan kepada dia perang, permusuhan. Aku memerangi dia karena dia telah menyakiti waliku. Memusuhi di sini maksudnya apa? Menyakiti, membenci. Membenci karena dia itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Membencinya itu dalam urusan apa? Keimanan. Dalam urusan karena dia di atas din. Karena dia di atas agama. Karena dia di atas sunnah. Memusuhi dari sisi itu. Memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan kepada orang ini bahwa Allah itu memerangi dia. Kalau diajak perang, maka apa? Kalau Allah sudah menyatakan perang, maka siapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini menunjukkan apa? Yang pertama menunjukkan adanya wali Allah. Dalam hadis ini kita tahu bahwasanya ada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan adanya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang kedua apa? Bahwasanya memusuhi wali Allah dalam artian apa tadi? Memusuhi dari sisi agamanya, memusuhi dari sisi istiqomahnya dia di atas agama, memusuhi dari sisi dia adalah orang yang di atas sunnah. Maka barang siapa yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, maka dia apa? Maka dia adalah orang yang telah dinyatakan oleh Allah bahwa Allah memeranginya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memusuhi wali Allah, menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala ini adalah apa? Dosa besar. Memusuhi wali Allah, menyakiti wali Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah apa? Dosa besar. Nah, ini ada orang memusuhi ulama, memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia memusuhinya karena agamanya, maka apa? Maka dia telah terjatuh kepada dosa besar. Nah, memusuhi orang yang beriman, memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala karena sebab apanya? Karena sebab keimanannya, karena sebab ketakwaannya, atau karena sebab dia adalah orang yang mengajak kepada keimanan, karena dia orang yang berdakwah mengajak kepada iman, kepada sunnah. Nah, maka dia telah terjatuh pada dosa besar. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu dijelaskan dalam hadis ini siapa itu wali Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan ini siapa itu wali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah mengatakan apa? Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Kemudian Allah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu alayhi. Ini wali Allah. Siapa itu wali Allah? Tidaklah orang yang taqarraba ilayya, tidaklah orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu lebih aku cintai daripada orang yang mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan yang fardu, menjalankan yang wajib. Tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih daripada perkara yang apa? Perkara yang wajib. Maka di sini juga kita mengetahui bahwasanya perkara itu ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Siapa wali Allah? Ini seakan-akan hadis ini mengatakan barang siapa yang menyakiti, memusuhi wali Allah, maka aku nyatakan perang kepadanya. Maka Allah menyatakan permusuhan kepadanya.
Kemudian seakan-akan ada pertanyaan, siapa itu wali Allah? Kemudian dijelaskan, wali Allah itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan menjalankan perkara yang wajib. Ini wali Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perkara yang wajib. Ini siapa? Wali Allah. Bisa dipahami wali Allah? Nah, ini wali Allah. Paham maksudnya menjalankan perkara yang wajib? Menjalankan perkara yang wajib itu bukan saja menjalankan perintah, tapi juga apa? Meninggalkan larangan. Perkara yang wajib itu kan bukan perkara yang wajib dijalankan saja, tapi juga perkara yang wajib ditinggalkan. Sehingga wali Allah itu adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu wali. Itu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang semestinya kewajiban kita kepada wali Allah adalah apa? Mencintainya, bukan apa? Memusuhinya. Kalau memusuhinya maka terjatuh kepada dosa besar. Dan Allah nyatakan perang kepada orang tadi untuk menunjukkan bahwa ini perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Sikap yang salah kepada wali Allah kalau kemudian dia memusuhi wali Allah karena imannya, karena ketakwaannya, karena di atas sunnahnya. Kewajiban kita semestinya kepada wali Allah dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, fa awliyaullah tajibu muwalatuhum wa tahrimu mu'adatuhum wa tahrumu mu'adatuhum kama anna a'da'ahu tajibu mu'adatuhum wa tahrumu muwalatuhum. Wali-wali Allah itu semestinya yang wajib kita lakukan kepada wali-wali Allah itu adalah muwalatuhum, berwala, cinta kepadanya, mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib, yang harus kita lakukan, sikap kita kepada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib untuk mencintai mereka, wa tahrum mu'adatuhum, dan haram untuk memusuhi mereka. Sebagaimana apa? Musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Orang kafir. Di antaranya orang kafir. Di antara musuh Allah adalah orang kafir. Wajib bagi kita untuk apa? Mu'adatuhum. Tidak boleh mencintai mereka. Tidak boleh. Tidak boleh mencintai orang kafir. Tidak boleh ada cinta. Cinta saja nggak boleh, apalagi lebih mencintai orang kafir daripada orang yang iman. Cinta saja nggak boleh, apalagi lebih mencintai orang kafir dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wajib bagi kita untuk apa? Tidak mencintainya, dan haram bagi kita untuk mencintai mereka orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kalian jadikan musuhku dan musuh-musuh kalian itu sebagai orang-orang yang kalian cintai. Baik. Sekarang kita sudah tahu wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat ini berikutnya. Kita secara global dulu. Allah menyatakan wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku, tidaklah hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah. Tidaklah seorang hamba atau tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, sampai dengan sebab itu
dengan sebab amalan yang sunnah yang dia lakukan tadi, sehingga aku mencintai dia. Kalau yang pertama tadi menjalankan apa? Yang wajib. Sekarang yang kedua menjalankan yang sunnah. Tapi bukan berarti menjalankan yang sunnah menjalankan yang wajib, tidak. Maksudnya di sini setelah menjalankan yang wajib dia menjalankan yang sunnah. Ini wali atau bukan? Ini wali. Ini wali ada dua. Wali Allah di sini ada dua. Dibagi di sini ada dua. Yang pertama adalah yang menjalankan yang wajib. Yang kedua menjalankan yang sunnah-sunnah setelah menjalankan yang wajib. Menjalankan yang yang sunnah tapi setelah menjalankan yang wajib, bukan menjalankan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Ya ini bukan wali Allah. Karena yang wajib saja tidak dijalankan, meskipun dia menjalankan yang sunnah. Sehingga di sini ada dua. Ada dua jenis, dua macam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yang menjalankan yang wajib, yang kedua tingkatan yang lebih tinggi dari tingkatan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang menjalankan yang sunnah setelah menjalankan yang wajib. Dan di sini kita tahu bahwasanya perkara yang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam di sini. Ada perkara yang wajib, ada perkara yang sunnah. Ada perkara yang wajib dan ada perkara yang sunnah. Dan dari hadis ini pula kita tahu bahwa orang kalau menjalankan yang sunnah di antara buah orang menjalankan yang sunnah setelah menjalankan yang wajib, maka Allah akan apa? Allah akan mencintainya. Ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jalankan yang sunnah setelah menjalankan yang wajib. Ya setiap orang yang beriman dicintai oleh Allah. Setiap orang yang punya iman, setiap muslim itu dicintai oleh Allah. Tapi di sini cinta yang khusus, cinta kepada wali Allah, cinta kepada orang yang diistilahkan dengan wali. Secara umum Allah mencintai semua orang yang beriman. Orang yang beriman, kalau orang itu masih punya iman, meskipun dia bukan orang yang menjalankan semua perintah Allah, apalagi menjalankan yang sunnah, tidak. Yang wajib saja banyak yang belum dia jalankan, tapi dia masih punya iman, masih punya aslul iman, masih punya tauhid, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia memiliki kebaikan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ya. Nabi bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan kedua-duanya itu memiliki kebaikan. Seorang mukmin meskipun itu adalah lemah, mukmin yang lemah, maksudnya mukmin yang lemah apanya? Ini orang mukmin yang kuat lebih dicintai dengan mukmin yang lemah, maksudnya kuat apanya ini? Kuat badannya atau kuat imannya? Kuat imannya, bukan kuat badannya, bukan. Ini sedang membahas iman. Al-mukmin al-qawi. Di sini mukmin yang kuat, tapi kuat imannya. Kalau kuat badannya, ya tergantung kuat badannya digunakan untuk apa. Kalau kuat badannya digunakan untuk taat kepada Allah, ya itu lebih bagus. Tapi kalau kuat badannya digunakan untuk bermaksiat, sementara ada mukmin yang lemah badannya, sakit, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia taat kepada Allah, beriman kepada Allah, takut kepada Allah, maka yang lemah lebih bagus. Sehingga yang dimaksudkan mukmin di sini adalah mukmin yang kuat di sini adalah kuat imannya. Orang yang kuat imannya, mukmin yang kuat imannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya. Wa fi kullin khair, tetapi pada keduanya itu apa? Pada keduanya itu memiliki kebaikan. Sehingga orang kalau masih punya iman, masih punya Islam, punya tauhid, itu masih punya kebaikan. Masih punya kebaikan.
Tapi kalau tidak punya Islam, tidak punya iman, tidak punya tauhid, ada kebaikannya atau tidak? Nah, kalau tidak punya iman, tidak punya tauhid, tidak punya Islam, orang kafir, ada kebaikannya atau tidak orang kafir? Tidak ada kebaikannya. Tidak ada kebaikannya. Bahkan adanya dia lebih jelek. Lebih baik tidak adanya dia daripada adanya dia. Ini para orang kafir. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak Allah telah memberikan kepada kita Islam. Allah telah memberikan kepada kita aslul iman, tauhid. Ini nikmat yang sangat besar yang telah Allah karuniakan kepada seseorang. Untuk menggambarkan nikmat Islam ini diantaranya bisa kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menginginkan Islam kepada pamannya. Nabi Muhammad SAW itu betapa inginnya agar pamannya itu siapa? Abu Thalib masuk Islam, menerima Islam atau menyatakan keislaman. Karena dia sudah meyakini kebenaran Islam, dia sudah membenarkan Islam itu. Abu Thalib membenarkan Islam itulah yang benar, tapi belum menyatakannya. Belum mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, belum menyatakan itu. Padahal dia sudah yakin bahwa inilah yang benar. Maka Nabi Muhammad SAW menginginkan agar pamannya itu masuk Islam, menyatakan keislamannya. Maka didatangi oleh Nabi pada saat menjelang wafatnya. Menjelang wafatnya didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan didakwai, diajak untuk masuk Islam. Dikatakan ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Masuk Islamlah engkau. Ucapkan la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku nanti akan bela engkau di hadapan Allah dengan kalimat ini. Tapi di sebelah kanan dan kirinya atau di sebelahnya beliau ada dua orang kafir yang menghalangi Abu Thalib untuk menyatakan Islamannya, untuk mengatakan dua kalimat syahadat. Dan dikatakan kepadanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu akan meninggalkan, apakah kamu membenci agama bapak kamu? Siapa bapaknya? Abdul Muttalib, ya kan? Bapaknya Abdul Muttalib. Apakah engkau wahai Abu Thalib akan mengucapkan la ilaha illallah, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kamu akan meninggalkan agama bapak kamu, agamanya Abdul Muttalib? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Akhirnya tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Nabi mengulang lagi, ya ammi qul la ilaha illallah, ulang lagi oleh Nabi. Terus ucapkan la ilaha illallah sebagai kalimat yang aku nanti akan bela pada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata sampai meninggalnya Abu Thalib tidak diberi hidayah, tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah ke Islam. Padahal yang mendakwai siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita belum pernah bertemu Nabi, tapi Allah menghendaki kita sehingga kita mendapatkan hidayah Islam, mengetahui tauhid. Maka ini perkara yang sangat besar, perkara yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang seandainya terluput dari kita nikmat-nikmat yang lainnya, terluput dari kita nikmat sehat, terluput dari kita mungkin nikmat harta, tapi kita mendapatkan nikmat ini, maka ini adalah nikmat yang paling besar yang tidak tertanding oleh nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu harus dijaga, harus disyukuri, terus dipelajari dari amalkan Islam. Ini nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada seseorang, yang tidak didapatkan oleh orang yang didakwai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini
barangkali bisa menggambar betapa nikmat Islam itu nikmat yang besar. Allah telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang sangat besar. Insyaallah sahabat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seorang itu kalau masih punya iman, masih punya tauhid, masih punya Islam, itu punya kebaikan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini cinta yang lebih khusus lagi. Cinta yang bukan cinta yang lebih istimewa yang Allah berikan kepada seorang wali. Itu siapa tadi? Orang yang di samping menjalankan yang wajib, kemudian menjalankan yang sunnah. Apa? Buahnya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan kalau orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita, bahwasanya yang penting itu bukan mengaku saya mencintai Allah, bukan. Yang penting itu adalah sudahkah saya dicintai oleh Allah. Karena itu yang penting. Kalau sekedar saya itu mencintai Allah, siapa yang tidak bisa bilang seperti itu? Siapa yang tidak bisa mengatakan saya mencintai Allah? Semuanya bisa. Tapi apakah bisa mengatakan saya dicintai oleh Allah? Tidak semua orang bisa mengatakan ini. Kita lihat pada dirinya masing-masing dan melihat dirinya masing-masing. Apakah dia orang yang dicintai oleh Allah atau tidak? Kalau dia adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka dia telah mendapatkan nikmat yang khusus yang seperti ini. Yaitu orang yang menjalankan yang wajib dan menjalankan yang sunnah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyatakan, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya. Mencintai siapa ini? Wali Allah yang menjalankan yang sunnah setelah menjalankan yang wajib. Maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia itu mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan, menjadi matanya. Aku akan menjadi matanya yang dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan tangan itu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Kemudian ditambah lagi, wala in sa'alani la'utiyannah, kalau dia itu meminta kepada aku akan memberi apa yang dia minta. Wala in sa'adani la'u'idannah, dan apabila dia itu meminta pertolongan kepada aku, maka aku akan menolong dia. Ini keutamaan siapa? Wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan menjadi penglihatan Allah, akan menjadi matanya Allah, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Maksudnya apa? Maksudnya ada apa tidak dalam syarah Ibnu Rajab? Nanti saja kita baca. Maksudnya diterang oleh para ulama adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pendengarannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga penglihatannya sehingga dia tidak mendengar kecuali yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak akan melihat kecuali yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak akan menggunakan tangannya kecuali untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan perlindungan, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kakinya sehingga tidak digunakan kecuali untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk berjalan kecuali menuju kepada tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia meminta maka Allah akan memberinya, dan apabila dia minta pertolongan maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya.
Ini mirip dengan hadis apa? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diberi nasihat oleh Nabi, diberi wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Al-hadis. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Maknanya itu. Jagalah syariat Allah. Jagalah batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan kau melanggar syariat Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Menjaga di sini di antaranya menjaga apa? Menjaga panca indera kamu. Akan dijaga penglihatan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak akan melihat yang diharamkan oleh Allah. Akan dijaga oleh Allah telinganya sehingga tidak akan mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijaga kakinya, akan dijaga tangan sehingga tidak digunakan kecuali untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini kita tahu tentang beberapa hal dari hadis ini. Yang pertama tadi kita mengetahui bahwasanya Allah telah menetapkan adanya wali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan siapa itu wali Allah. Wali Allah itu ada dua. Dikatakan oleh Ibnu Rajab, faqassama awliya'ahu, dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab. Faqassama awliya'ahu al-muqarrabin qismain. Maka Allah Subhanahu wa taala membagi wali-walinya menjadi dua. Yaitu apa? Ahaduhuma man taqarraba ilaihi bi ada'il fara'id. Yusilu ila taqarrub bi ada'il fara'id wa yashmul dhalika fi'lal wajibat wa tarkal muharramat. Kata Imam Ibnu Rajab, maka Allah membagi wali jadi dua. Yang pertama adalah yang mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ada wali kalau tidak mendekatkan diri kepada Allah. Wali itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang menjalankan apa? Yang wajib. Yang wajib ini, al-faraid ini meliputi apa? Fi'lal wajibat wa tarkal muharramat. Menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Setiap orang lihat pada dirinya, sudahkah yang wajib dia jalankan, sudahkah yang haram dia jauhi, dia tinggalkan. Kalau ingin jadi wali Allah Subhanahu wa taala, ya ini wali Allah. Ini tingkatan yang pertama. Ini jadi wali Allah menjalankan yang wajib. Menjalankan yang wajib dengan dalam artian menjalankan perintah dan meninggalkan yang haram. Kemudian li'anna dzalika kulluhu min fara'idillah allati iftaradaha 'ala 'ibadihi. Karena menjalankan perintah dan meninggalkan yang haram ini keduanya adalah perkara yang wajib. Perkara yang Allah wajibkan. Maka meliputi dua. Kemudian yang kedua adalah man taqarraba ilaihi ba'da al-fara'id bin nawafil. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah setelah menjalankan yang fardu, yang berupa menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah juga dengan menjalankan yang sunnah. Nah, ini wali Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam. Tentu yang kedua lebih tinggi daripada yang pertama. Sehingga semua kaum muslimin itu wali Allah bukan? Bukan wali Allah. Tidak semua kaum muslimin wali Allah dalam artian sebagai wali. Ya kalau dalam artian mendapatkan cinta, ya setiap muslim mendapatkan cinta. Setiap muslim dicintai oleh Allah. Selama dia punya iman, punya tauhid, dia punya kebaikan dan dia dicintai oleh Allah. Tetapi apa?
yang dengan istilah wali itu tidak semuanya. Yang diistilahkan dengan wali itu tidak semuanya. Tetapi ada dua jenis ini. Dua jenis ini yaitu yang menjalankan yang wajib, menjalankan yang fardu, yaitu yang berupa menjalankan perintah yang wajib dan meninggalkan yang haram, dan yang kedua di samping itu menjalankan yang sunnah. Sehingga bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala kalau dia itu adalah orang yang masih menjalankan yang haram. Kalau masih menjalankan yang haram bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Atau dia terus-menerus dalam menjalankan dosa kecil, meski dosa kecil, tapi kalau terus-menerus ini juga bukan wali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bukan berarti kita katakan wali Allah itu maksum, tidak. Bukan kita katakan wali Allah itu harus maksum, pasti dia akan terjatuh kepada kesalahan. Tapi ketika dia tahu dirinya salah, segera kembali. Setelah dia tahu dirinya salah, itu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang sudah tahu salah tapi terus. Orang salah itu pasti terjatuh pada kesalahan. Dan wali Allah terjatuh kepada kesalahan. Bisa terjatuh kepada kesalahan karena tidak maksum. Tapi setelah tahu yang salah, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih tinggi lagi kalau dia bisa menjalankan yang wajib, menjalankan yang sunnah. Bukan menjalankan yang sunnah tapi tidak menjalankan yang wajib. Ini belum wali Allah. Jangankan wali Allah yang tingkatan lebih tinggi, yang tingkatan kedua. Yang pertama pun belum. Nah, ini kadang-kadang seorang itu tertipu oleh syaitan. Dengan yang sunnah dia semangat luar biasa, itu bagus. Tapi tertipu oleh syaitan. Tertipunya apa? Dalam perkara yang wajib dia tidak perhatian. Ketika pada orang lain dia berbuat baik, masya Allah, lembut, berbuat baik, suka berbuat baik. Tapi pada orang tuanya sendiri enggak. Kepada orang tua sendiri kasar, kata-katanya kotor. Nah, ini tertipu oleh syaitan. Mestinya sebagaimana kepada orang lain, dia juga kepada orang tuanya harus berbuat baik. Harus berkata yang baik, berkata yang sopan. Ada juga yang kepada orang lain baik, suka memberi, masya Allah. Ada orang temannya minta kasih, mereka kasih kan. Tapi pada istrinya sendiri pelitnya bukan main. Kepada istrinya sendiri dia tidak memberikan yang luas. Padahal dia punya tanggung jawab terhadap istrinya berupa apa? Nafkah. Tapi dia pelit kepada istrinya. Nah, ini terkadang ada yang salah. Terkadang ada yang tertipu dalam menjalankan yang sunnah, masya Allah, menjalankan yang sunnahnya semangat. Tapi menjalankan yang wajibnya, dia jalankan, tapi tidak seperti menjalankan yang sunnah. Contohnya apa itu? Ada yang bicara. Contohnya misalnya sholat tarawih, misalnya, masya Allah. Sebagian kaum muslimin sholat tarawihnya semangat, bukan main sholat tarawihnya itu. Tapi sholat fardunya enggak. Mestinya apa? Ya sebagaimana yang tarawih itu semangat, yang fardu juga semangat, yang wajib lebih didahulukan. Masya Allah tarawihnya khusyuk, fardunya enggak. Ini tertipu oleh syaitan. Terkadang orang itu apa? Tertipu oleh syaitan. Maka di sini kita harus paham, wali Allah itu adalah pertama dia menjalankan yang wajib. Kewajiban-kewajiban apa dia pelajari. Ini yang pertama kali wajib, ini yang wajib berikutnya, ini yang wajib berikutnya, dia pelajari terus. Sibukkan dirinya untuk mempelajari mana perintah yang wajib, mana perintah yang wajib. Hadis itu mana yang sunnah. Bahkan mana yang lebih afdol. Nah, kalau sudah mana yang lebih afdol, wah ini sudah lebih luar biasa lagi. Ini orang yang faqih. Karena kalau ulama orang yang faqih itu yang bisa membedakan mana yang afdol daripada yang di bawahnya. Ini orang yang berilmu, orang yang faqih. Kalau sekedar mengetahui mana yang halal, mana yang haram, ya ini bagus.
tapi dia belum sampai tingkatan orang yang faqih. Orang faqih itu sebagaimana para sahabat. Kalau kita lihat pertanyaan-pertanyaan sahabat, apa pertanyaannya kepada Nabi? Ya Rasulullah, ayu a'malil ahabba ila Allah? Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Mana yang paling dicintai oleh Allah? Mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini lebih, mana yang lebih dicintai oleh Allah? Ini atau yang ini? Nah, ini kalau bisa membedakan, ini adalah perkara, ini adalah sesuatu yang bukan kefakihan orang tadi. Dalam kasus kadang-kadang dicontohkan, seingat saya oleh Syekh Muhammad Shalih ini dalam Riyadhus Shalihin. Bagaimana kalau ada orang sholat sunnah dipanggil oleh ibunya? Habis sholat sunnah dipanggil oleh ibunya. Apa yang harus dia lakukan? Dia memutus sholat sunnahnya, memenuhi panggilan ibu, atau dia teruskan sholat sunnahnya? Nah, ini mana yang faqih? Apa yang faqih? Memenuhi panggilan ibu adalah suatu apa? Ibadah, ya kan? Kewajiban ibadah, dan menjalankan sholat menghadap Allah juga suatu ibadah. Mana yang didahulukan? Sholatnya diputus? Nah, sholatnya diputus, memenuhi panggilan ibu, atau teruskan? Ya, wali Allah yang pertama tadi yang menjalankan yang wajib dengan yang sunnah kalau bisa. Kalau dia tahu ibu ini manggil kayaknya nggak terlalu penting. Artinya saya yakin ibu saya itu nanti kalau saya kasih tahu tadi saya nggak dipanggil nggak menjawab, saya yakin ibu saya nggak akan marah. Kalau saya nanti bilang saya tadi lagi sholat, maaf bu, pasti ibu nggak akan marah. Karena manggilnya nggak juga apa, kelihatannya tidak terlalu penting. Maka kalau dia bisa menggabungkan terus sholat, habis itu memenuhi panggilan ibu, ini yang paling bagus. Tapi kalau dia yakin ini kalau tidak, saya putus sholatnya tidak segera memenuhi panggilan ibu akan marah, ini pasti. Atau memanggilnya saja juga teriak-teriak dengan kayaknya genting. Maka kalau seperti itu ya kita dahulukan yang wajib kepada yang sunnah. Ini itu saya seperti itu. Dan yang lain-lainnya. Karena bidina al-jannah maksudnya di sini adalah yang dimaksud dengan wali Allah yang menjalankan yang sunnah itu bukan kemudian apa? Dia itu adalah orang yang tidak menjalankan yang wajib. Ini tertipu oleh syaitan. Orang siapa yang menjalankan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib, kata ulama, ini orang yang maghrur, orang yang tertipu. Adapun orang yang meninggalkan yang sunnah karena menjalankan yang wajib, ini orang yang ma'dzur, dapat uzur, diberi uzur. Maka ini perkara yang bisa kita ambil dari hadis ini. Juga di sini dikatakan bahwasanya wali Allah tadi adalah orang yang taqarraba ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ibadah itu kalau orang itu betul-betul diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kalau beribadah itu akan merasa mendekatkan diri kepada Allah. Merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang itu diberi taufik oleh Allah sehingga dia betul-betul beribadah dengan baik, dia merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sholat tapi nggak tahu kemana-mana begini, tidak dekat, tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang puasa tapi nggak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menjalankan amalan-amalan tapi tidak dekat. Padahal amalan ini sesungguhnya akan mendekatkan diri kepada Allah. Amalan ini orang yang menjalankan yang benar, dia akan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja ini orang yang menjalankannya dengan benar. Sholat yang sholatnya sampai membuat dia itu menjadi orang yang meninggalkan yang mungkar, meninggalkan maksiat. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan menjauhkan orang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini sholat yang seperti ini akan orang ketika menjalankannya akan merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab berikutnya, "Fadhahara bidzalik", maka nampaklah dari
definisi atau dari keterangan tentang wali dalam hadis ini, maka jelaslah dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini tentang wali, yaitu orang yang menjalankan yang wajib ini jenis yang pertama, dalam artian dia meninggalkan yang wajib dan menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Yang kedua, setelah itu dia juga menjalankan yang sunnah. Nampak dari keterangan ini, anna da'wa tariqin yusilu ila taqarrub ila Allah Ta'ala wa muwalatihi wa mahabbatihi siwa ta'atihi allati syarra'aha ala lisan rasulih mimman idda'a wilayatillah wa mahabbatihi li ghairi hadha at-tariq tabayyan annahu kadhib fi da'wahu. Maka kalau ada orang yang mengaku menyangka-nyangka bisa jadi wali, bisa disebut dengan wali tanpa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi wali tapi dia tidak mengikuti perintah-perintah Allah, tidak mengikuti apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, sebagaimana yang dianggap oleh sebagian orang tentang wali. Dinilai ini wali atau bukan wali dari bajunya. Kalau ini wali, dilihat bajunya, ini wali. Dilihat dari bajunya. Ini bukan timbangannya kan? Timbangannya apa tadi? Mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan yang wajib, bukan dari bajunya. Nah, atau warna bajunya atau model bajunya, tidak. Nah, sebagian ada yang seperti itu. Kamu bajunya kayak baju wali, benar? Tidak ada baju wali. Ada baju wali? Ada. Wali itu dari sisi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan yang wajib. Maka barang siapa yang menyangka akan bisa mencapai kedudukan wali tanpa mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelaslah bahwa itu persangkaan saja dan itu adalah sesuatu yang dusta. Dan ini banyak, dari dulu juga sudah ada yang seperti ini. Dikatakan oleh Al-Imam Rajab, kama kana al-musyrikun, sebagaimana orang-orang musyrikin. Orang musyrikin itu mengaku sebagai orang dekatnya Allah dan mengaku sudah mendekatkan diri kepada Allah, padahal dia adalah orang yang paling jauh dari Allah, berbuat syirik. Tapi dia menyangka, dengan kebodohannya, tidak tahu mendekatkan diri kepada Allah, supaya dekat kepada Allah itu dengan bagaimana? Tahu. Dengan perbuatan syirik yang menyangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami beribadah kepada sesembahan selain Allah. Tidaklah kami beribadah kepada sesembahan selain Allah kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi orang musyrikin itu beribadah kepada selain Allah, tapi mereka melakukan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mereka merasa orang yang sudah dekat dengan Allah. Orang musyrikin dahulu merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang musyrikin sekarang juga merasa dekat dengan Allah, ya, memang sudah ada dahulu seperti itu. Begitu pula orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka lebih lagi, mereka mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kami adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi tidak, yang dimaukan ini bukan mengaku-ngaku. Siapa yang tidak bisa mengatakan saya orang ini mengatakan saya mencintai Allah, atau mengatakan atau mengaku-ngaku saja, siapa yang tidak bisa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia mewujudkan atau melakukan sebab-sebab yang dengannya dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang Yahudi, orang Nasara yang tidak mau mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Mungkin ini? Tidak mungkin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun
Tsumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar. Nabi SAW bersumpah, demi Allah, tidaklah siapapun yang telah mendengar diutusnya aku, apakah dia itu Yahudi ataukah dia itu Nasrani, tapi tidak mau mengikuti apa yang aku bawa, tidak mau beriman dengan risalah yang aku bawa, kecuali dia adalah ahlun nar, penghuni neraka. Kemudian mengatakan apa? Ahibbaullah, abnaullah, ahibbahu. Ini hanya persangkaan saja. Ini hanya persangkaan saja. Nah. Dalam ayat sampai mereka mengatakan orang Yahudi dan Nasrani la yadkhulul jannah illa man kana Yahudiyan atau Nasraniyan, tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang kecuali orang-orang yang mengatakan dirinya Yahudi atau dirinya Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan mengatakan tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Allah membantah kepada mereka itu dengan mengatakan ini hanya angan-angan mereka saja. Itu hanya anggapan mereka saja, ngaku-ngaku saja. Ngaku-ngaku tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian Allah mengatakan apa? Tilka amaniyum qul hatu burhanakum, tunjukkan mana buktinya kalau kamu adalah orang yang akan masuk dalam surga. Mana buktinya? Ini butuh bukti. Sebagaimana kita disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian adalah orang-orang yang mencintai Allah, maka buktilah fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa dengan persangkaan, tidak mendekatkan diri kepada Allah, mau mengaku sebagai wali atau dianggap sebagai wali. Tidak mungkin ada orang tidak mendekatkan diri kepada Allah kok dianggap sebagai wali. Kalau begitu orang gila mungkin tidak jadi wali. Soalnya ada orang yang menganggap itu orang gila, orang ini bukan orang gila, itu wali. Maka dia orang apa? Orang gila. Tapi dianggap sebagai wali. Dianggapnya sebagai orang ini orang yang wali. Ada sebagian yang menganggap orang gila sebagai wali. Mungkin apa tidak orang gila jadi wali? Ya tidak mungkin. Bagaimana orang gila akan jadi wali? Dia beribadahnya juga, kalau beribadah itu nggak sah. Orang gila kalau beribadah sah nggak sah. Ibadahnya nggak sah, bagaimana akan dikatakan sebagai wali? Tidak mungkin. Yang dikatakan sebagai wali itu yang mendekatkan diri kepada Allah, yang sah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai tertipu dengan istilah yang salah. Apalagi dengan ditambahi bahwa itu kebanyakan belajar agama, kebanyakan belajar agama. Jadi kami istilah ini tidak mungkin kalau itu menakut-nakuti orang belajar agama, menakut-nakuti orang belajar Islam. Kalau dia belajar Islam dengan benar, tidak akan seperti itu. Atau mungkin kan anak kecil yang belum balik, atau anak kecil yang belum berumur 7 tahun, mungkinkah dia jadi wali? Ya tidak mungkin. Karena kalau dia beribadah saja belum sah ibadahnya. Nah, maka apa? Meskipun dia juga tidak berdosa, dia ditulis sebagai orang yang berdosa kalau melakukan kesalahan, tapi dia tidak mendekatkan diri kepada Allah. Rukun al-qalam an-thalatha, diangkat pena dari 3 orang. Di antaranya anil majnun hatta yufiqa wa anil saghir hatta yablugha wa anil na'imi hatta yastayqi. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam. Diangkat pena dari 3 orang yang tertidur sampai bangun. Orang kalau tertidur itu nggak dianggap sebagai orang yang
berbuat dosa, seandainya dia tertidur ya, saat sholat subuh misalnya tertidur, bangun jam 7, bangun pagi jam 7, tapi tertidur, dosa atau tidak? Ya kalau betul-betul tertidur enggak dosa, kalau betul-betul ya. Tapi kalau sudah bunyi bekernya dia matikan, ini bukan tertidur. Itu bahasa saya namanya double. Ini sudah dengar tapi dia tidak mau bangun, itu bukan tertidur. Atau setiap hari bangunnya jam 7, itu bukan tertidur. Tertidur itu kadang-kadang karena kecapean. Setiap hari jam 7 bangunnya itu enggak tertidur. Itu dosa. Tapi kalau betul-betul tertidur, dianggap tidak dosa. Begitu pula orang yang majnun, hatta yufir, seorang gila sampai dia kembali waras, kembali akalnya, tidak lagi gila. Selama dia gila tidak ditulis. Kalau dia beribadah pun tidak ditulis, tidak diterima, ibadahnya tidak diterima. Jadi nggak usah diajak masuk ke masjid orang gila untuk sholat. Kemudian apa? Anak kecil yang belum balik itu juga tidak ditulis. Namun untuk anak kecil yang belum balik, ketika dia sudah berumur 7 tahun sah sholatnya. Meskipun dia tidak ditulis, kalau tidak sholat tidak ditulis sebagai orang yang salah. Anak kecil kalau belum balik itu kalau tidak sholat dosa apa tidak? Tidak dosa. Bagaimana dengan hadis muru abna'akum bis sholati li sab'in? Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Ini perintah dari Nabi untuk siapa? Untuk anak atau untuk orang tuanya? Untuk orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak merintah itu yang dosa. Muru abna'akum, perintah anak-anak kalian. Kalau sudah 7 tahun suruh sholat. Kalau anaknya diperintah nggak mau sholat, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Ya tidak dosa, karena rupiah qalam salah diangkat pena dari 3 orang, diantaranya anak kecil sebelum balik. Kalau anaknya nggak mau ya sudah selesai. Yang penting kita sudah perintah. Ya, kita berusaha. Tapi kalau kemudian anaknya tidak mau, tidak berdosa. Nabi mengatakan huruf aku di sholat ini kan wadribuhum 'alaiha li 'ashrin, dan pukullah anak kamu kalau tidak mau sholat ketika sudah berumur 10 tahun. Kalau sudah berumur 10 tahun diperintah sholat tidak mau sholat anaknya, dosa apa tidak anaknya? Ya tidak dosa. Tidak dosa karena belum apa? Belum balik. Biasanya kan belum balik 10 tahun. Tapi kok dipukul? Ya pukulan itu untuk mendidik, untuk menakut-nakuti. Jadi kalau mukul anak ya mukulnya mendidik. Ya, pakai selendang, pakai apalah yang tidak kuat, cacat. Jangan pakai besi yang besar, pakai kayu, itu bukan mendidik. Antum kalau anak itu anak-anak, jangan harus mendidik kan. Orang dewasa anak-anak. Kalau dia belum mau kita pukul, tak mau ya sudah. Nanti maka diperintah dari sejak belum balik ini supaya nanti kalau sudah balik dia akan mudah menjalankannya. Maka diperintahkan itu sebelum balik meskipun belum wajib, tapi diperintah untuk sholat sejak umur 7 tahun diperintah untuk sholat meskipun belum balik supaya nanti terdidik. Ketika sudah balik dia akan terbiasa dengan sholat. Nah, jangan kalau sudah balik baru diperintah. Ya, jangan salahkan kalau nanti dia diperintah malah ngajak berkelahi. Nah, itu nggak ngajak dari waktu kecil. Nah, ini kecil perintah. Sehingga kembali lagi kepada masalah wali, tidak mungkin anak kecil yang belum berumur 7 tahun masih kecil itu dikatakan sebagai wali. Karena ada orang yang salah, ini anak ini kecil tapi sudah jadi wali. Nah, karena apa? Melihat ada kelebihan apa, melihat ada sesuatu yang luar biasa. Ini orang itu akan melihat wali bukan dari sisi tadi yang dijelaskan oleh Nabi, bahwasanya wali itu dari sisi apanya? Taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan faraid yang fardu. Ini sudah jam 5 ya. Insyaallah kita lanjutkan pada ba'da maghrib insyaallah sampai isya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi.